masih masih di ILC, Indahnya Lembur Cimahi. Iya. Wah, luar biasa ya. Oke, Kang Saib. Ini kalau kita membahas masalah seni dan juga budaya sangat luas sekali ya. Betul. Tadi sudah ada beberapa lagu-lagu. Narasumber ya, terus juga tadi ada Bu Ida yang sudah perform ya. Ya, baik, kita bikin langsung saja untuk narasumber yang berikutnya. Ini ada Ibu Ida Rosida Koswara. Oke, kita SN ya. Ini merupakan maestro kawi Sunda Jawa Barat dan juga putri dari maestro seni Sunda Mangkokoan. Mangkoko, iya. Lagu yang saya suka sampai sekarang adalah Langit Bulan di langit Bandung di langit Bandung bulan di langit itu lagu yang saya suka itu ya. Iya. Oke, dari perjalanan karir yang sangat luar biasa Ibu Ida. Nah, ini seperti apa nih dari budaya-budaya yang sekarang sudah berkembang dan juga masih bertahan sekarang juga, silakan. Ya, kebetulan saya itu putrinya Mang Koko yang keenam dari 8 bersaudara. Oh, keenam dari 8 kebetulan ya. bakat-bakat dari ayah saya itu adalah turunnya itu ke anak keempat dan anaknya keenam. Cuman 2 ya. Sehingga saya berkiprah dalam berkesenian sejak dari SD, SMP, kemudian sekolah di Konservatori Karawitan, kemudian ke STSI, kemudian mengajar di SMK Negeri 10 Bandung, mengajar vokal. Pengajar juga Ibu ya. Nah, saya berkiprah dalam berkesenian itu sejak kecil sampai sekarang gitu. Dengan tujuan adalah melestarikan garapan-garapan karya-karya almarhum, terutama karya almarhum Mang Koko. Mang Koko ya. Kang, saya percaya saya masih punya satu kaset. Beberapa kaset. Apa tuh? Ibu Ida bersama, mohon maaf, Bapak Eson ya waktu itu ya. Iya, pernah berduet bersama Pak Eson Jaya. Pernah berduet juga ya beliau. Berduet itu saya masih punya kasetnya Bu. Masih ada, masih melestarikan itu ya. Nah, perihal dari tentang yang kita bahas, itu kan sudah jelas perjalanan sangat luar biasa ya Bu ya. Nah, melihat dari anak muda sekarang barangkali begitu, dari pelestarian budaya lagu-lagu Sunda barangkali begitu. Nah, ya terima kasih. Kebetulan ibu itu sebagai penerus Mang Koko, sebagai ketua Yayasan Cangkurileng Mang Koko. Ketua Yayasan Cangkurileng Mang Koko. Sejak tahun 58 sampai sekarang. Kemudian pembina dalam grup Ganda Mekarnya Mang Koko. Itu bergerak dalam bidang kesenian juga. Sering mengadakan pelestarian itu dengan cara menjadi produser mengorbitkan lagu-lagu Mang Koko, terutama melestarikan dari lagu tahun 1945 itu lagu badminton yang tadi kita dilahirkan tahun 45 oleh Mang Koko, sehingga lagu itu tersebut sebagai contoh dilestarikan oleh saya sampai sekarang dengan menggunakan beberapa elemen-elemen baik kolaborasi atau itu yang penting lagunya pas, lagunya begitu. Itu kemudian saya mengadakan pelatihan se-Jawa Barat ke tingkat guru SD, guru TK untuk karya-karya Mang Koko dalam lagu ngengklak ngawi sekar Indria ke 40 titik di Jawa Barat. Itu juga melestarikan, kemudian mengadakan pelatihan pasanggiri yang baru kemarin dilaksanakan di SMK Negeri 10, yaitu pasanggiri Kawi Sepriangan Timur, dan pengikutnya banyak sekali. Luar biasa sekali ya. Yang lainnya kemudian saya banyak belajar memberikan pengelmuan kepada ya mungkin generasi regenerasi untuk Ibu, yang satu lagi putra Mang Koko yang nomor 4 siapa Bu yang generasi penerus? Kebetulan yang nomor 4 itu adalah Pak Tetang Benyamin Koswara, sudah almarhum meninggal. Sudah almarhum. Sehingga tinggal saya mungkin dari 8 itu yang sendiri ya sudah almarhum. Ya baik, itu cerita dari Ibu Ida luar biasa ya, sampai sekarang dari tahun berapa melestarikan lagu 50 ya. Dia dari sejak Mang Koko ada ya seperti itu. Baik, dan mungkin di sampingnya atau sebelah kiri. Nah ini dia. Kita juga sudah ada Bapak Ade Suarsa nih, seni kreatif asal kota Bogor. Bercerita sedikit. Sukses loh, orang sukses juga di kota Bogor ya. Bercerita mengenai tentang tips dan juga barangkali ini inovasi prestasinya seperti apa ya? Silakan. Tipsnya seperti apa mungkin bisa dibalikan dengan audien dan pemirsa di rumah. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah kali kedua saya diundang dalam acara ini. Pak Hendy juga 2 kali. Betapa bahagianya. Ada sinergi antara Kota Bogor dan Kota Cimahi. Kali kedua juga Kota Cimahi hadir di kegiatan festival kemasan di Kota Bogor, dan saya juga di sini 2 kali untuk bareng-bareng berbicara tentang kesenian. Saya kreator, saya tidak bisa berbicara secara deskriptif atau seperti apa ya, ilmiah dan sebagainya. Saya biasanya berbicara dituangkan ke dalam sebuah karya. Jadi kalau ditanya tadi prestasi dan yang lainnya, sepertinya masih jauh lah dari karena prestasi itu bukan udagan buat saya. Yang jelas kebahagiaan saya ketika kesenian Sunda itu benar-benar hadir di masyarakatnya dan bahkan seniman penikmatnya bisa hidup dari kesenian itu. Itu yang merupakan dasar kebahagiaan seorang seniman. Saya di Kampung Wangun namanya, memberdayakan anak-anak di sekitar, terutama anak-anak kecil, memberikan sebuah wadah atau tempat untuk mereka berekspresi. Kita hiap mereka untuk belajar, berlatih. Namun kendalanya memang kesenian tradisional yang ada, yang konservatif, ya, artinya yang tradisi melulu gitu. Ketika kita dihadirkan kepada anak-anak zaman sekarang, mereka merasa itu bukan habitatnya gitu kan. Mereka bilang monoton, mereka bilang ya untuk anak-anak sekarang. Kita tidak bisa menyalahkan anak-anak sekarang karena emang dunianya mereka sekarang berjibaku dengan gadget, hadirnya pengaruh budaya dari luar. Sehingga pergeseran nilai budaya itu berdampak sekali pada apresiasi mereka. Jadi saya tidak ingin diam semata untuk fenomena seperti itu. Akhirnya saya berpikir bahwa kesenian tradisional disampaikan ke anak-anak sekarang, kita harus berikan sentuhan yang zaman sekarang juga harus dibawa. Seperti tadi saya lihat lagu Bu Ida guru saya, lagu badminton yang di kaset tidak pakai timbalis, yang di kaset beatnya juga tidak seperti itu. Sekarang dihadirkan seperti itu, yakin anak-anak muda sekarang bakal respect dan senang mempelajarinya dan ingin mencoba belajar gitu kan. Nah, prinsip itu yang saya selalu kembangkan, sehingga pertama saya berbuat waktu itu ketika ada dog-dog, ketika ada gambang, ketika ada kohkol, bagaimana ini? Karena kalau kita golerkin itu anak-anak nggak bakalan begitu langsung. Saya jadikan bentuknya menjadi seperti kalajengking. Kepalanya itu, hulunya itu dog-dognya, tonggongnya itu kohkolnya, ada kecrek bekas ragaji di tonggongnya, ada gambang di ekornya, ada kujang di entupannya, di panyiridna. Kita buat itu menjadi sebuah perkusi atau alat musik pukul, sehingga sebelum mereka mempelajari, mereka melihat bentuknya saja sudah tertarik gitu dalam satu bentuk, dalam satu instrumen sendiri dari beberapa suara atau instrumen, sehingga wujudnya pun menjadi artistik seperti itu. Daya tarik untuk anak-anak. Betul. Masih berbentuk wujud alat musik itu mau diapakan? Kita belum punya alat musik di Kota Bogor. Boleh diinformasikan, tidak ada kesenian khas Kota Bogor yang spesifik seperti di Cianjur ada Cianjuran, seperti Kecapian, di Garut ada Cigawiran, dan di Sumedang ada Tarawangsa dan sebagainya. Kota Bogor belum ada. Entah di Cimahi apa yang spesifik. Nah, saya punya tantangan untuk itu. Makanya saya setiap tahun berusaha melahirkan karya-karya itu, karya-karya baru. Perkara diterima atau tidak, nah itu hukum alam. Kalau karya kita terima, itu akan menjadi sebuah pengakuan bahwa Kota Bogor mungkin tidak sekarang oleh anak cucu kita, kita akan jadi karuhun nantinya. Kalau seperti wayang golek kan, diterima kita jadi karuhun. Jadi
umur kita akan panjang sampai kapanpun. Iya, sudah berapa kali mencoba untuk di Bogor sendiri? Setiap tahun saya melahirkan karya. Setiap ada tahun ya. Langir Badong, Lodong Bogor, Wayang Hihid, Bobok Kologor ya, terus ada terakhir Tunggul Kawung. Iya. Ya, besok insya Allah 2 karya Langir Badong dan Tunggul Kawung akan ya. dicoba kita apresiasi bersama, mohon masukannya. Ya. Mohon advice dan sarannya, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita untuk terus berkarya, membuat karya tradisi itu menjadi bisa diterima, mempunyai darah baru, mempunyai warna yang baru, darah segar, sehingga masyarakat sekarang habitatnya untuk sekarang bisa menerima kesenian tradisional. Saya tertarik dengan kata-katanya, mungkin terinspirasi dari nama-nama apa gitu. Langir Badong. Ya, itu dari kata mana itu? Langir itu kalajengking, Badong bahasa Sunda. Badong itu bambu anu digandong. Jadi supaya mudah diingat. Langir jadi kayak ransel gitu, dimainkan oleh penari-penari cantik. Boleh kalau penasaran besok hadir di sini. Nah itu Kang saya berarti luar biasa ya, seniman Sunda sampai sebegitunya ingin melestarikan budaya-budaya yang memang ingin mengembangkan lebih go internasional begitu ya mungkin ya. Ini Kang Ade, saya mau tanya nih Kang Ade nih, kalau misalkan nanti ada suatu pertunjukan seni tapi dibawakan dengan instrumen-instrumennya itu bukan gamelan seperti yang ada sekarang, karena untuk mengantisipasi kemajuan zaman dengan menggunakan alat-alat canggih seperti itu, misalkan alat-alat musik yang sekarang mungkin ada canggih ya seperti itu, digital dan sebagainya, apakah itu sah-sah saja tidak mengurangi rasa nilai seni budaya itu sendiri? Ya, saya pikir kreativitas itu sah-sah saja, cuman kalau orang Sunda kan tetap ulah cul dog tinggal iga. Jadi tetap kita mempunyai misi mengangkat kesenian tradisi dengan walaupun menggabungkan dengan musik-musik yang emang sedang digandrungi sekarang. Nah, tetap roh kita mah roh seni tradisi, buktinya tadi anak-anak yang basicnya dari musik tradisi membawakan beat-beat barat, beat-beat Latin, mereka enjoy dan rasa Sundanya tidak hilang. Gitu. Jadi itu yang selalu menjadi pegangan. Yang penting rohnya ya Pak ya. Kata Bu Ida, sok wae digarap, dikemas, tapi kahiji ulah jadi leuwih goreng. Kaduana nya ulah tepi ka ngarusak gitu. Betul. Oke. Jadi sah-sah saja sah-sah saja ya. Mungkin Kang Asep pada tahun 90-an saya pernah belajar satu aransemen musik kacapi. Itu saya baru mengenal ternyata kacapi 20 senar itu bisa dibikin nada diatonis. Oh, diatonis. Itu saya baru tahu ternyata yang 20 senar itu ya. Iya, sekitar tahun 95. Saya baru belajar, saya tahu itu. Sebenarnya sudah gede ya, tapi sudah gede, saya sudah. Angkatannya beda ya. Ya, saya masih mungkin, SD waktu itu. Iya, masuk SD. Mungkin barangkali ini salah satu aset yang harus kita lestarikan begitu ya, Kang Asep ya. Dan mungkin nanti di sesi berikutnya kita akan coba untuk tanya jawab. Narasumber ini akan segera kita mendengarkan jawaban-jawaban dan mungkin nanti audiens yang akan bertanya begitu ya. Baik, dan pastinya kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Jangan kemana, masih di ILC Indahnya Lembur Cimahi.